مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tayangan kali ini kita akan mencoba menampilkan sebuah cerita ya, yakni seorang alumni daripada salah satu universitas tertua di dunia Islam, yakni Universitas Al-Azhar yang ada di Mesir. Dalam hal ini Ustadz Munawir Sajali LC yang sekarang berstatus sebagai dai di Kota Medan dan juga tenaga pengajar di Ma'had Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian beliau sekarang menempuh program pasca sarjana di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, beliau akan menceritakan bagaimana sebetulnya pengalaman beliau selama studi di Universitas Al-Azhar, kemudian bagaimana keadaan sosial di masyarakat di sekitar Universitas Al-Azhar. Mari kita saksikan hasil wawancara saya dengan beliau, Ustadz Munawir Sajali. Selamat menyaksikan. Saya Munawir Sajali, berasal dari Kutacane, Aceh Tenggara. Alhamdulillah sekarang menetap di Medan. Dan saya dulu SD-nya adalah di SD Negeri 1 Biak Muli, Kecamatan Bambel, berada tepat di Desa Biak Muli. Kemudian alhamdulillah setelah itu langsung melanjutkan sekolah di MTSN Kutacane. Sekarang dikenal dengan MTSN 1 Aceh Tenggara, ini Aceh Tenggara. Kemudian setelah itu saya melanjutkan pendidikan di MAN Kutacane, yang waktu itu namanya masih MAN Kutacane, belum terjadi perubahan. Sekarang sudah berubah menjadi MAN 1 Kutacane Aceh Tenggara. Alhamdulillah setelah tamat daripada MAN Kutacane pada waktu itu, saya langsung melanjutkan pendidikan kuliah di Ma'had Abu Ubaidah bin Al-Jarrah Medan. Waktu itu tepatnya berada di Jalan Mukhtar Basri. Dan sekarang alhamdulillah Ma'had tersebut berada di Jalan Kutilang. Jadi di sanalah awal saya belajar bahasa Arab bersama para tuan-tuan guru yang memang mereka alumni dari Timur Tengah. Motivasi ke Al-Azhar waktu itu melihat ulama-ulama di Aceh Tenggara. Salah satunya adalah Al-Ustadz Imran Arif Sya'ban LC. Beliau salah satu orang yang menjadikan saya termotivasi untuk melanjutkan pendidikan ke Al-Azhar Kairo Mesir. Dan kemudian tentunya membaca buku. Salah satunya memang buku novel tentang Mesir atau buku yang cerita tentang Mesir. Ketika saya mau berangkat ke Mesir, sebenarnya banyak sekali halangan dan rintangan, terutama dari sebahagian teman-teman juga mengatakan jangan ke Mesir. Alasannya karena kuliah di Mesir itu sangat susah untuk lulus. Mata pelajaran di sana kitabnya tebal, kemudian tulisannya kecil dan gurunya killer, kata orang seperti itu. Maka karena kecintaan saya dan keinginan belajar ke Mesir, saya merasa itu hanya sebagai tantangan saja, tidak jatuh semangat untuk melanjutkan pendidikan ke Mesir. Untuk keberangkatan ke Mesir pada waktu itu sebenarnya pertama saya mengikuti jalur beasiswa. Namun karena informasi tentang beasiswa tersebut tidak jelas, maka saya mengikuti jalur tes non beasiswa yang waktu itu diadakan di UIN SU yang berada di Pancing. Alhamdulillah pada waktu itu ketika saya hendak mendaftar, pendaftaran itu adalah pendaftaran yang terakhir. Ibaratnya itulah hari terakhir pendaftaran ke Mesir. Dan syarat pun saya tidak membawa syarat-syarat apapun yang diminta. Salah satunya adalah fotokopi KTP, fotokopi ijazah. Sehingga saya meminta kepada petugas ujian waktu itu, Pak, mohon untuk saya diberikan keringanan. Besok insya Allah saya akan bawa fotokopi ijazah dan fotokopi KTP. Alhamdulillah ternyata waktu itu petugas penerima pendaftaran menerima syarat tersebut, yaitu saya membawa syarat-syaratnya besok hari. Nah,
Dan itu adalah hal yang luar biasa yang saya rasakan pada waktu itu. Setelah testing, jaraknya dengan pengumuman waktu itu lebih kurang sekitar 3 bulan. Lebih kurang 3 bulan. Karena saya setelah menunggu informasi tentang kelulusan ke Mesir hari itu, saya sendiri sebenarnya sudah mulai frustasi. Nggak terlalu berharap lagi karena sudah terlalu lama. Saya kira nggak ada lagi informasi tentang ke Mesir. Yaitu jaraknya sekitar 3 bulan lah, lebih kurang. Ketika sampai di Mesir, ini ceritanya menarik ya. Semua orang yang sampai ke Mesir kan senang. Di antara teman-teman saya ketika begitu sampai di bandara, dari bandara menuju ke lokasi tempat penginapan, itu mereka cerita semuanya. Ada yang cerita dari jarak Kairo ke piramid, berapa lama, kemudian dari Kairo ke Alexandria, berapa lama. Sedangkan saya, yang saya rasakan waktu itu adalah kebingungan. Karena saya sendiri tidak mengenal dan tidak tahu cerita yang ada di Mesir itu. Saya hanya melihat padang pasir, nggak ada yang saya lihat kecuali padang pasir warnanya kuning, tumbuh-tumbuhan hanya satu jenis yaitu pohon kurma yang saya lihat pada waktu itu. Dari bandara ke tempat penginapan kami pertama, waktu itu berada di daerah Hayil Ashir namanya. Tempatnya di Hayil Ashir itu di Saqqar Quraisy namanya. Di Saqqar Quraisy, di sanalah kami tinggal untuk pertama kalinya. Dan di sana juga saya langsung ingin minta pulang waktu itu. Begitu sampai di Saqqar Quraisy, waktu itu kalau tidak salah kami diletakkan di lantai 6. Apartemen di lantai 6 diletakkan di sana. Nah, sampai di sana saya mau menelpon kedua orang tua yang ada di Indonesia. Lantas waktu itu saya langsung minta pulang. Ya, saya mau pulang ini. Kenapa? Ternyata di Mesir ini nggak cocok untuk saya. Kenapa? Nggak indah. Hanya yang ada padang pasir, yang ada tumbuh-tumbuhan satu jenis, kemudian bangunannya tinggi, dan bahasa Arabnya waktu itu nggak fushah, bukan bahasa Arab yang kita kenal di Indonesia. Makanya begitu sampai di Mesir langsung minta pulang. Untuk adaptasi, alhamdulillah pada waktu itu saya langsung masuk kuliah ya. Tidak ada lagi ujian yang lainnya. Sebagian teman-teman itu harus mengikuti proses daur lughah namanya kalau di sana. Kalau di tempat lain mungkin i'dad lughawi. Jadi alhamdulillah saya waktu itu langsung masuk ke Al-Azhar. Saya waktu itu langsung masuk ke Al-Azhar, lulus tes di daur lughah atau di i'dad lughawiyah, langsung lulus. Nah, adaptasi yang saya lakukan itu adalah dengan bahasa yang ada di Mesir pada waktu itu. Bahasa di Mesir itu waktu itu kan terkenal dengan bahasa Ammiyah. Ya, bahasa Ammiyah itu agak terasa asing di telinga saya. Kenapa? Karena ketika di Indonesia, terutama di Ma'had Abu Ubaidah, waktu itu saya belajar itu bahasa fushah. Menanyakan nama seseorang itu ma ismuka, itu kan bahasa fushahnya, siapa namamu. Kemudian kaifa haluka. Tiba-tiba sampai di Mesir bukan itu bahasanya. Contohnya kalau bertanya tentang nama itu ismake. Kemudian bertanya tentang bagaimana kabar itu izayyak amille. Nah, begitu. Jadi ketika mendengar kalimat itu telinga saya terkejut. Menjadi imalah. Kemudian ada juga imalah, banyak sekali imalah di sana. Jadi A itu jadi E. Nah, itu hal yang sulit bagi saya untuk beradaptasi waktu Islam. Sampai 6 bulan saya baru bisa beradaptasi dengan bahasa. Kemudian adaptasi masalah makanan. Kebetulan kalau masalah makanan saya nggak terlalu susah untuk beradaptasi di Mesir. Karena makanan yang paling saya suka di sana itu adalah full sama ega namanya. Full dan ega. Jadi setiap pagi itu alhamdulillah saya itu kalau nggak makan full kurang rasa sempurna rasanya kehidupan sehari-hari itu, dan bersama ega terutama di waktu ujian. Jadi sebelum masuk ujian itu saya selalu sering makan full dan ega. Budaya kehidupan di Mesir pada waktu itu luar biasa ya. Mereka sangat sayang dan cinta dengan Indonesia. Jadi ketika kita melihat mereka dan melihat kita, itu mereka merasa kita itu adalah saudara, dan budaya mereka itu, sholat mereka itu luar biasa. Kalau kita di Indonesia ini kalau bertumbuk, itu biasa kan tumbuk langsung kena. Kalau di sana enggak. Menumbuk orang tuh enggak kena.
lebih banyak suara keras. Dan kalau saya lihat keadaan di sekitar Al-Azhar ya, mobil itu nggak ada yang nggak bergores. Kalau nggak bergores berarti kurang sempurna. Kenapa? Karena budaya mereka itu kalau mobil itu bagus, mereka harus kalau atlet mundur itu harus kena akan dinding yang di belakang. Tung. Nah, kalau udah kena baru terasa abdul. Begitulah pada umumnya. Kalau sosial di Mesir itu luar biasa ya. Mereka orangnya tidak pelit. Kalau kita lihat, kalau kita sudah kenal dengan mereka dan mereka kenal dengan kita, Masya Allah, mereka itu mau memberikan segalanya untuk kita. Kalau kita sudah berteman dengan orang Mesir, kita itu diajak ke rumah, sering makan di sana gratis. Bahkan di di bulan Ramadan itu di sana Maidatul Rahman itu Masya Allah luar biasa banyaknya. Jadi kalau di bulan Ramadan di sana kita tidak perlu takut untuk berbuka. Kemana tempat insya Allah ada Maidatul Rahman. Kalau di Indonesia kan belum ada saya dengar namanya Maidatul Rahman, tapi kalau buka puasa gratis sudah ada, cuman tidak terlalu merata ke semua tempat. Hanya di tempat tertentu saja. Namun kalau di Mesir itu enggak, tidak demikian, merata. Pergi kita ke Al-Azhar, di sana ada Maidatul Rahman. Pergi kita agak jauh dari Al-Azhar, ada juga Maidatul Rahman. Kalau saya dulu itu sering makan Maidatul Rahman itu milih-milih. Karena Maidatul Rahman itu berganti-ganti menu. Jadi saya terkadang menghafal menu itu, pergi ke tempat yang menurut saya cocok. Kadang hari ini ayam, kadang daging, kadang bermacam-macam. Jadi mahasiswa itu banyak yang memilih-milih Maidatul Rahman sesuai menu mereka pada hari itu. Sistem pembelajaran di Al-Azhar itu adalah menghafal ya. Sistem pembelajaran yang paling diutamakan di sana adalah menghafal. Jadi kalau di Indonesia mungkin ada istilah suhbatul ustaz atau bersahabat dengan guru. Di Al-Azhar juga diamalkan. Namun persahabatan antara guru dan murid itu tidak sedikit pun mempengaruhi nilai. Itu di Al-Azhar. Jadi kitab diktat yang disediakan di Al-Azhar itu, Masya Allah saya lihat tebalnya minta ampun. Kalau saya merasa ya, tebal untuk terutama di kuliah syariah Islamiyah. Tulisannya kecil, bukunya tebal, harus dihafal semua. Jadi terkadang ini yang membuat sebahagian mahasiswa yang ada di Mesir mengatakan kuliah di Al-Azhar itu sulit. Kenapa? Karena kitabnya tebal, tulisannya kecil. Dan dosennya memberikan nilai agak pelit kata mereka. Kalau menurut saya tidak demikian. Penting kembali kepada diri. Kalau kita hafal, insya Allah bisa lulus. Dan buktinya banyak orang yang lulus dari sana. Alhamdulillah. Nggak sulit kata mereka. Memang agak sulit sih. Tapi kata mereka pada umumnya yang terdahulu lulus dari Al-Azhar itu sulit. Tapi orang belakangan ini mengatakan nggak begitu sulit. Ini uniknya di Al-Azhar. Di sana belajarnya itu sesuai dengan mazhab kita di Indonesia. Jadi kita di sana mempelajari mazhab itu sebenarnya semua mazhab. Di sana ada maddah fiqhul muqarin. Fiqh muqarin ini adalah fikih yang mempelajari 4 mazhab sekaligus. Kemudian di sana kita selain mempelajari 4 mazhab, ada di sana fikih yang dikhususkan untuk orang yang bermazhab tertentu. Jadi kita sudah mempelajari 4 mazhab sekaligus, kemudian kita diwajibkan untuk memilih satu mazhab. Makanya ketika kita membeli diktat yang ada di Al-Azhar, ditanyanya itu ketika kita membeli buku fikih, ma mazhabuka? Mazhab kamu apa katanya? Ditanya itu. Ada sebagian mahasiswa baru waktu itu bingung dia, kok ditanya mazhab? Maka ditanya ya dari mana? Saya dari Indonesia, ana min Indonesia. Langsung diberikannya buku mazhab Syafi'i secara khusus. Jadi pada umumnya orang dari Indonesia di sana diajarkan mazhab Syafi'i itu khusus kitabnya, dan memang diwajibkan kita mengikuti pelajaran mazhab Syafi'i. Alhamdulillah, itu salah satu keunikan di Mesir ya. Bukan hanya dari berbagai macam yang ada di Indonesia, tapi dari berbagai macam negara atau mancanegara datang ke Mesir. Dari Turki bermazhab Hanafi misalnya, kemudian dari Mesir sendiri pada umumnya bermazhab Maliki dan Hanafi, tapi ulamanya kebanyakan bermazhab Syafi'i. Dan kita di Indonesia bermazhab Syafi'i. Nah, apakah ada perbedaan masalah di amaliyah? Dan apakah perbedaan tersebut menjadi perbedaan
sehingga menjadi perdebatan di kalangan para mahasiswa di sana. Alhamdulillah, mungkin disebabkan karena semuanya para ahli ilmu ya. Di sana nggak ada, saya lihat para mahasiswa Indonesia itu berdebat dengan para mahasiswa dari Turki misalnya, karena Indonesia kan mazhabnya Syafi'i, dari Turki Hanafi, kemudian begitu juga dengan mazhab dari Arab Saudi Hambali misalnya, ada juga sebahagian dari Mesir Maliki misalnya. Nggak ada terjadi perbedaan pendapat, jadi mereka saling menghargai. Kalau di Al-Azhar itu sendiri, itu kalau kita melihat sholat tarawihnya itu mereka melaksanakan sholat tarawih 21 rakaat. Namun di samping Masjid Al-Azhar itu lebih kurang sekitar 500 meter, ada namanya Masjid Al-Husain di sana. Masjid Al-Husain itu kental, sangat kental Asy'arinya, sangat kental tasawufnya, tapi malah sholat tarawihnya 8 rakaat. Nah, ini kan sesuatu hal yang mungkin kalau di Indonesia kontroversi ini. Kalau orang yang Asy'ari pada umumnya itu 21 rakaat, atau orang Muhammadiyah biasanya 11 rakaat, 8 rakaat sholat tarawihnya, 3 rakaat witirnya. Namun di Mesir itu tidak. Terkadang mereka tidak terkecoh dengan amaliyah seperti itu, karena mereka meyakini asalkan ada dalilnya, mereka tidak terkecoh dengan hal tersebut. Masalah bid'ah ya, ini masuk ke ranah akidah sebenarnya. Namun kalau cerita masalah bid'ah, tetap di Mesir ada sebagian ulama itu. Cuman pada umumnya mereka tidak sampai ke ranah debat. Tidak sampai ke ranah debat. Kalaupun ada perdebatan, mereka itu hanya menulis kitab. Menulis kitab, dan kitab tersebut dikonsumsi oleh para ahli ilmu, sehingga para ahli ilmu memiliki ilmu untuk memahami masalah tersebut. Kalau menurut mereka ada sesuatu perbuatan seseorang yang menurut mereka bid'ah, ya mereka menyampaikan secara santun, dan kalau menurut mereka itu memang bid'ah, mereka bertanya kepada orang yang mengamalkan bid'ah tersebut, ada nggak dalilnya sesuai dengan tuntunan. Kalau memang ada, mereka menghormati. Nah, itu dia kalau di Mesir. Nah, sedangkan kalau sebahagian orang di Mesir memang ada juga oknum-oknum ya, ada juga yang dari negara luar itu memang berdebat juga sesama mahasiswa, cuman itu tidak banyak. Kalau literatur yang digunakan di sana tergantung mazhab ya, tergantung mazhab tentang literatur yang dipelajari. Kalau mazhab Syafi'i, biasanya kalau kitab fikih di sana pada umumnya, terutama di Al-Azhar sendiri, kitab fikih mazhabnya dipelajari kitab Kanzur Raghibin yang disyarah oleh Imam Qalyubi wa Umairah, makanya disebut Hasyiata Qalyubi wa Umairah. Kitab itu yang digunakan di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian literatur di dalam usul fikih di Al-Azhar itu sendiri menggunakan kitab Minhajul Usul ila Ilmil Usul yang dikarang oleh Imam Al-Bidawi, yang disyarah oleh Imam Al-Asnawi, disebut dengan kitab Nihayatul Usul. Itu literatur di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian otomatis literatur di dalam mazhab yang lain juga itu tergantung mazhab mereka. Namun kalau di luar Al-Azhar, contohnya, maksudnya bukan kalau di luar kampus Al-Azhar, literatur itu otomatis terus berkembang. Di dalam mazhab Syafi'i mungkin bisa mempelajari pelajaran-pelajaran yang lainnya dari mazhab Syafi'i. Karena kalau di kampus sendiri kan diktat itu ditentukan. Tidak semua literatur itu langsung jadi buku diktat, tidak. Namun di luar Al-Azhar, literatur tersebut semua dipelajari. Selagi kita mampu untuk belajar, semuanya tersedia di sana. Kalau di Mesir sendiri ya, sepengetahuan saya, kitab ulama Indonesia itu dijadikan rujukan. Literatur yang digunakan untuk mengkaji sebuah keilmuan, cuman belum terlalu banyak. Terbatas, sangat terbatas sekali. Namun ulama yang ada di Mesir sendiri memiliki sanad sampai kepada ulama Indonesia. Salah satunya adalah Syekh Yasin Al-Badani. Jadi seperti contohnya Syekh Dr. Ali Jum'ah itu memiliki sanad, yang sanad beliau itu tersambung ke Syekh Yasin Al-Badani. Jadi sanad beliau itu salah satunya tersambung dengan ulama yang ada di Indonesia.
Itu subhanallah memang ya, ulama Indonesia kita zaman dahulu itu memang memiliki keluasan ilmu sehingga di kalangan ulama Arab sendiri mereka dipandang dan dihargai keilmuan mereka. Literatur ulama Indonesia tidak terlalu populer di negeri Arab, terutama di Al-Azhar, mungkin disebabkan beberapa hal. Mungkin saja karena orang Indonesia sendiri tidak memperkenalkannya di kalangan Arab. Yang kedua, mungkin saja keilmuan yang mereka sampaikan pada waktu itu telah dibahas oleh ulama Al-Azhar sendiri, sehingga yang namanya orang Arab ya lebih mengutamakan kitab atau keilmuan yang diterangkan oleh orang Arab sendiri, mungkin itu sebabnya. Yang kedua, percetakan untuk karangan ulama Indonesia yang ada di Al-Azhar atau di Mesir itu sangat terbatas, tidak banyak. Mungkin karena itulah sebabnya tidak terlalu populer. Kalau di Mesir yang saya ketahui ya, setahu saya mahasiswa yang paling aktif itu organisasinya adalah mahasiswa yang ada di Mesir. Sangat aktif sekali. Jadi semua mahasiswa yang ada di Mesir itu harus memiliki organisasi. Kalau dari Aceh misalnya ada KMA-nya. Kalau dari Medan ada HMM Sumutnya. Kalau sekarang ini, kalau dulu ada itu HMM dan ada KPTS. Kalau sekarang mungkin sudah dilebur ya menjadi HMM Sumut. Di mahasiswa yang ada di Mesir itu harus mengikuti organisasi. Kalau di Aceh misalnya ada KMA, Keluarga Mahasiswa Aceh. Jadi seluruh mahasiswa Aceh yang ada di Mesir itu wajib masuk ke KMA atau dia wajib masuk ke keluargaan yang lain kalau dia tidak mau masuk ke KMA. Jadi sangat aktif sekali mahasiswa yang ada di Mesir. Saya sendiri sebelum ke Mesir tidak tahu apa itu organisasi, tidak tahu bagaimana berorganisasi. Tapi setelah sampai di Mesir itu seakan-akan secara tidak langsung kita tuh tertuntut untuk masuk ke organisasi karena ada kegiatan-kegiatan tentang keilmuan yang akan kita laksanakan atau yang kita lakukan di sana sehingga membuat kita aktif. Nah, itu yang saya lihat di Mesir, sangat aktif sekali. Jadi organisasi itu ada PPMI, kemudian ada di sana kekeluargaan dan organisasi lainnya, komunitas menulis, komunitas dan banyak sekali komunitas lainnya. Kemudian tempat mahasiswa Indonesia tinggal di sana itu beraneka ragam dan tidak satu tempat. Ada mereka tinggal di Hail Ashir dekat di daerah konsuler KBRI sendiri. Ada juga mereka tinggal di Al-Husain di daerah Al-Azhar itu sendiri. Dan ada juga di antara mereka tinggal di tempat-tempat yang lain yang tersebar. Ada di Kairo, ada di Muhafadzah Syarqiyah atau provinsi yang lainnya, ada di Tonto dan lain sebagainya. Jadi tempat tinggal mereka itu beraneka ragam dan berpencar. Ada juga di asrama Al-Azhar itu sendiri dan ada juga yang ngekos. Kalau masalah biaya kehidupan di Mesir itu, alhamdulillah pada waktu itu relatif murah ya. Tidak seperti di Indonesia. Mungkin kalau di Indonesia uang kita habis di biaya kos atau bisa saja habis di biaya uang kuliah. Namun kalau di Al-Azhar ini sendiri, kita tidak dibebankan biaya kuliah. Kita tidak dibebankan biaya kuliah. Hanya kita diwajibkan membayar rusum atau ibarat katanya setiap bulan itu daftar ulang mahasiswa agar kita bisa tetap kuliah. Dan bayarnya kalau tidak salah pada waktu itu 150 Junai. Kalau dirupiahkan pada waktu itu kemungkinan lebih kurang 200.000 per tahun untuk biaya uang kuliah. Bayangkan 200.000 untuk biaya uang kuliah per tahun. Kemudian untuk biaya uang makan itu sangat murah juga dengan lauk pauk dan lain sebagainya. Sangat murah. Kalau saya melihatnya biaya pendidikan di sana sangat murah dan biaya kehidupan di sana sangat murah sekali. Kalau saya melihat, memang sangat besar perbedaan pola belajar di Indonesia dan di Mesir. Kalau di Mesir itu, kalau sudah dekat ujian, Masya Allah, mahasiswa itu belajar itu nggak perlu disuruh. Mahasiswa itu kalau sudah dekat ujian, sebulan lagi mau ujian, mereka itu dengan sendirinya rajin. Kenapa? Karena kalau mereka tidak rajin, otomatis waktu mereka belajar di Al-Azhar akan tetap bertambah. Seharusnya pada umumnya normalnya kan 4 tahun atau 5 tahun.
Jadi kalau kita tidak belajar, bayangkan, kitab itu tebalnya mencapai 500 halaman, 400 halaman. Paling tipis itu yang saya jumpa itu 300 halaman kalau di jurusan hukum ya. Itu di jurusan hukum paling tipis yang saya jumpa itu 300 halaman. Itu kalau tidak dihafal sebulan sebelum ujian, maka jangan harap kemungkinan besar seseorang itu akan bisa saja rasib, tidak lulus mata pelajaran tersebut. Maka itulah sebabnya di Mesir itu sendiri kalau saya lihat pola belajar di sana itu memang ketika ujian mereka rajin, dan di sana ada bimbingan oleh abang kelas yang sudah LC, yang sedang menjalani perkuliahan magister. Mereka akan membimbing adik-adik mereka yang baru datang dan adik-adik kelas yang masih semester pertama, semester kedua, ada bimbingan dari mereka yang sudah selesai S1 dan sudah selesai S2. Suasana belajar di Mesir atau suasana kelas memang dulu dan sekarang sudah berbeda. Cuman kalau dahulu tidak ada sistem absen ya. Jadi istilahnya absen itu hanya di ujian. Karena pada waktu itu memang kelas sangat terbatas, terutama di jurusan hukum Islam sangat terbatas. Kalau semua mahasiswa itu hadir, kemungkinan kelas tidak muat. Namun sekarang setahu saya perkuliahan itu sebahagian sudah dipindahkan ke Madinatun Nasr atau di Haisadis, universitas yang ada di Haisadis yang mahasiswa Al-Azhar lebih kenal dengan Kulliyatut Thib, artinya di Fakultas Kedokteran. Di sana juga dibangun fakultas untuk keagamaan, contohnya Kuliyatus Syariah. Setahu saya pada waktu itu sudah dipindahkan ke Haisadis. Begitu juga dengan jurusan Dirasat Islamiyah, dan begitu juga dengan jurusan dakwah. Semua itu ada di Haisadis. Namun setahu saya ada masih beberapa jurusan atau beberapa fakultas itu masih di Medan Husin. Kalau di Medan Husin itu sendiri atau di Husin itu sendiri, kampus Al-Azhar itu setahu saya pada waktu itu tidak mewajibkan untuk absen, sedangkan cuman wallahu alam sekarang setahu saya itu memiliki absen, wajib hadir semuanya. Tamat dari Al-Azhar itu sendiri mungkin tergantung rezeki dan tergantung orangnya juga ya. Ada sebahagian dari lulusan dari Al-Azhar itu mereka bekerja di universitas-universitas ternama di Indonesia dan universitas Islam di Indonesia. Bahkan ada juga yang menjadi duta besar, dan ada juga sebagai pengarang kitab dan lain sebagainya. Ada yang menjadi da'i, ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi pimpinan pesantren, ada yang menjadi pengusaha, dan berbagai macam. Bahkan tingkat internasional mereka bisa mencapainya. Cuman tergantung rezeki. Tidak samalah semua rumput yang ada di atas gunung itu. Meskipun mereka rumput, tapi tidak samalah tingginya. Tentu ada perbedaan. Jadi untuk para mahasiswa yang ada di Indonesia yang ingin belajar ke Mesir, kalau ada orang yang mengatakan belajar di Mesir itu susah, itu betul. Namun bagi mereka yang tidak rajin belajar. Dan itu dulu. Kalau sekarang insya Allah berbeda. Belajar di Al-Azhar itu insya Allah tidak susah kalau antum rajin, dan insya Allah tidak susah kalau kita rajin, betul-betul semangat. Namun sebelum belajar ke Al-Azhar ada beberapa yang harus kita penuhi. Pertama, hafalan Al-Quran. Hafalan Al-Quran itu wajib, nggak boleh tidak hafal Al-Quran mau berangkat ke Mesir. Yang kedua, agar bisa kuliah di Al-Azhar itu bahasa Arab. Harus kita tingkatkan bahasa Arab dengan kaedah-kaedahnya, nahu dan sorobnya. Minimal kita mampulah memahami kitab-kitab para ulama. Insya Allah dengan hafalan Al-Quran, dengan bahasa Arab dan tekad yang kuat, insya Allah kita bisa belajar di Al-Azhar.